Baik. Alhamdulillah ya. Sebelumnya kalian udah tahu belum di sini kita mau ngapain? Kumpulan. Ngomongin masalah. Bincang-bincang masalah. Ngomongin masalah. Sering kelompok. Oh, sering kelompok. Nah, sebelumnya ada yang udah tahu kalau sering kelompok itu apa? Belum. Oh, belum. Belum. Oke, di sini jadi saya jelaskan ya. Konseling kelompok itu yaitu suatu layanan yang ada di bimbingan konseling yang menggunakan dinamika kelompok yang bertujuan itu untuk mengentaskan masalah yang ada yang sedang dialami oleh anggota kelompok tersebut. Nah, fungsinya itu untuk mengentaskan masalah, lalu dengan menggunakan dinamika yaitu dinamika kelompok, yaitu di mana proses interaksi yang terjadi di dalam kelompok tersebut. Nah, lalu ada pun komponen di dalam konseling kelompok ini ada 2 komponen, yaitu ada pimpinan kelompok, lalu ada pimpinan kelompok dan anggota kelompok. Pimpinan kelompok ini yaitu saya sendiri dan anggota kelompoknya itu kalian. Di sini di dalam konseling kelompok itu ada asasnya itu ada asas kesukarelaan, asas keterbukaan, dan asas kerahasiaan. Di sini asas kerahasiaan itu yaitu di mana kita di dalam kelompok itu jika ada suatu hal yang menyangkut pribadi atau privasi, kita harap tuh di perbincangan yang kita bahas hari ini tuh tetap dikit aja ya di dalam kelompok gitu, jangan disebarkan kemana-mana. Lalu ada kesukarelaan, saya berharap teman-teman semua sukarela dalam mengikuti konseling kelompok ini tanpa adanya paksaan sedikit pun. Lalu ada keterbukaan, saya juga berharap teman-teman tuh terbuka gitu tentang masalah kalian atau apa yang kalian rasakan gitu. Oke. Nah, baik. Sebelum mulai di sini sebelumnya ada yang ditanyakan dulu seputar konseling kelompok? Tidak ya, sudah paham. Nah, sebelum mulai konseling ini kita alangkah baiknya itu kita berdoa. Oke, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Selesai. Nah, sebelum mulai acara konselingnya lebih baik kita perkenalan dulu ya, biar enak gitu kita diskusi. Mulai dengan saya Aulia, ini panggil Aul, di sini saya lebih pimpinan kelompok. Lalu ada mas sebelah kiri saya siapa? Ya. Saya Madara, saya dari Tangerang. Madara. Halo Madara. Lalu? Perkenalkan, nama saya Adin, saya dari Serang. Halo Adin. Perkenalkan, nama saya Berli. Dari mana tadi? Dari Serang. Perkenalkan nama saya Desa Diva dari Serang. Halo Dea. Perkenalkan, nama saya Mawar dari Kabupaten. Halo. Kenalkan nama saya Kumis Bartono. Beda dengan Kumis. Saya dari Kumis. Iya. Oke. Kumis. Saya Nama bilang aslinya Kumis. Kumis Bartono. Aku bisa Tono. Nama lengkap saya Kumis Bartono, saya dipanggil Kumis ya. Mau dipanggil Tono juga bebas sih. Tolongnya kali ya. Tapi saya lebih nyaman dipanggil Kumis sih, karena Tono itu nama bapak saya. Oh Gitu ya. iya. Halo Kumis. Ya, Oh saya, oke perkenalkan nama saya Luis, asal dari Kontang. Halo Agus. Oke, alhamdulillah kalian sudah pada kenal ya. Nah, sebelum kita biar konseling ini terjaga gitu, biar kita juga merasa aman, kita bakal berikrar ya. Nah, ikrarnya itu kalian bisa mengikuti saya dan menyebutkan nama kalian masing-masing seperti kayak ini. Saya Aulia Kurnia. Nah, kalian bisa sebutkan nama kalian masing-masing ya. Lalu letakkan tangannya di bibir. Ini Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Aulia. Saya Kumis. Dengan ini menyatakan Bahwa saya sanggup dan bersedia saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menerima,
menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan dan merahasiakan segala data atau keterangan segala data atau keterangan yang saya terima yang saya terima, baik dari klien saya baik dari klien saya atau siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Oke, baik, alhamdulillah kita semua sudah mengikrarkan seperti itu. Sekarang teman-teman semua berkomitmen ya dengan ikrar tersebut. Oke, baik, pada konseling kelompok ini kita akan membahas masalah yang benar-benar yang benar-benar kesedangkan alami yang ingin kalian tuntaskan gitu pada hari ini. Nah, di sini apakah kalian semua siap untuk menjalani konseling kelompok? Ya, Baik, saya bertanya, apakah di sini ada yang ingin masalahnya ingin diselesaikan? Ya, Miss. ya jadi saya mau bercerita spoiler aja sih, biar ada yang dibahas hari ini. Ya, kumis ini punya masalah sih. Jadi kumis itu gara-gara dipanggil kumis jadi sering dibully gitu. Terus saya lebih sakit hati karena dipanggil Tono gitu. Karena Tono itu nama ayah saya gitu. Jadi kumis Tono gitu terus. Iya. Baik, lalu ada teman-teman di sini yang ingin menyampaikan ceritanya lagi, misalnya, ya, Madara. Saya sedikit membagikan saya sedikit mengalami trauma ini lumayan ini ya. Madara soalnya berhenti. Ya maaf kalau berarti saya ini mengalami trauma ya. Menurut saya sampai sekarang saya tuh masih belum gimana ya. Kalau ada sesuatu yang menyangkut perihal itu bakal kayak takut gitu. Jadi itu saya saya dulu pernah mengalami pelecehan seksual. Ya itu yang membuat saya trauma sampai sekarang. Baik, lalu ada yang ya Mbak Ben. Kalau masalah saya itu, saya tuh suka di rumah tuh berantem mulu ya sama kakak saya. Pokoknya berantem ya. Emang sih wajar ya kakak berantem, tapi menurut saya itu udah berlebihan gitu. Jadi itu tuh benar-benar kayak membuat saya gak nyaman kalau ketemu dia, gak nyaman kalau kayak nanti ruangan sama dia gitu. Lalu ada teman-teman yang punya masalah di hari ini? Oke, baik. Di sini kita ada 3 masalah ya, yaitu ada dari teman kita Miss, Berlin, dan Madara. Nah, baik, karena pertemuan kali ini sangat terbatas waktunya, jadi kita hanya bisa membahas satu masalah saja untuk pertemuan hari ini. Kita bisa memvoting menurut kalian masalah yang urgent gitu yang harus diselesaikan hari ini itu masalah siapa? Boleh Mbak? Ya? Saya masalah saya Madara ya. Iya. Karena sangat riskan sekali gitu. Bagi dari bahasannya. Dari Maul? Saya sih suara yang kalau ya saya siap ya mengambil peran itu kayak di misalnya kan ini pesawatnya masa depan Saudara. Komis? Kalau dari kumis sendiri sih ya lebih prihatin dan ingin tahu lebih jelas tentang masalah dari Madara sendiri sih. Karena ini menyangkut tentang kehidupannya ya, apalagi sudah terkait tentang pelecehan seperti itu ya. Jadi
kumis tuh prihatin dan ingin membongkar semuanya agar tuntas dan Jadi menurut kumis ini Madara ya? Iya, Madara. Kayak menurut Saya sih lebih ke moderasi. oke. Kalau menurut Madara sendiri masalah siapa yang Dilihat dari kacamata saya ya, masalah saya sendiri menurut saya. menurut Andi? Menurut saya sih ya Madara sih ini masalahnya. Soalnya menyangkut bertentangan juga kan kayak ya gitu lah. Madara sih lebih parah soalnya. Kalau menurut Berlin? Kalau menurut saya sebenarnya temanya ya masalahnya sendiri karena itu kan cukup mengganggu saya ya. Tapi kalau teman-teman lebih memilih untuk Madara? Baik, berarti untuk pertemuan kali ini kita akan membahas masalah Madara ya, dan terima kasih untuk Berlin yang sudah mau masalahnya untuk diselesaikan nanti. Oke, bagaimana dengan Madara? Apakah siap untuk menceritakan masalahnya? Siap Pak. Kan misalnya kekurangan ya Pak. Masuk aib saya ya Pak. Iya. Saya mohon untuk teman-teman semuanya ya. Sama Pak Kumis tolong di sini saya tolong jaga rahasia saya untuk semua juga. Jadi kan saya cerita. Teman-teman sudah siap untuk mendengarkan ceritanya? Siap. Introduksi dulu. Suaranya agak dikit. Oke. Suaranya agak kedengeran ya. Soalnya ada gitu. kumis Jadi itu Pak, masalah apa namanya ini tuh bermula sebenarnya cukup lama ya Pak. Maksudnya emang udah dari bertahun-tahun lalu. Terus ini tuh masalahnya membuat trauma saya tuh jadi muncul, jadi makin tinggi. Itu saya waktu itu waktu kelas 1 kalau nggak salah, 1 SMP kelas 7 itu. Saya waktu itu pernah mengalami yang saya bilang itu biasanya itu Pak. Malah ini nggak akan mengakal saya. Nah jadi waktu itu kan ceritanya saya lagi sendirian. Saya juga kan termasuk gimana ya? Anaknya termasuk kayak termasuk anak introvert gitu Pak. Jadi kayak gimana kayak saya sendiri gitu kan. Teman-teman jadi pas waktu itu saya lewat lorong, memang lorong itu masih waktu di sekolah itu. Saya waktu itu lihat semua kelas kan, sudah di kelas. Dan waktu itu tiba-tiba nggak tahu itu salah saya apa, nggak tahu itu maksudnya apa. Saya tiba-tiba ditarik, terus saya mulai kayak pertama-tama saya mulai kayak seni-seni gitu. Ini kayak saya cuci-cuci gitu. Terusnya kenapa ya kalau kata ini saya sendiri itu saya sempat gara-gara saya jadi sebegininya kalau saya itu waktu itu sekitar yang mengganggu saya bakal sekitar ada 6 orang itu apa namanya mereka tuh 2 diantaranya ada yang memegang bagian dari tubuh saya kayak ada yang memegang wajah saya secara tanpa izin saya. Posisi saya benar-benar gimana ya, posisi saya introvert juga saya nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya kayak mau ngapain gitu, ditambah itu kan emang suasana sepi kan. Jadi kayak waktu itu sempat bagian diri saya itu kayak di apa oleh mereka tuh. Jadi saya kalau kemana-mana kayak melihat wanita di sekolah, saya kadang-kadang kayak suka hari ini jadi kayak saya agak kalau emang mau ngeliat wanita tuh kayak ibarat ya benar kali kayak takut, terus sebisa mungkin menjauhi gitu kan, menjauhi. Kalau sesuatu saya bakal berbalik gara-gara saya sakit takut itu itu kalau saya. Baik, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya tentang Saudin? Ada? kumis gimana ya? Boleh. Jadi untuk Mas Madara, kejadian itu langsung
satu kali doang kah dalam seumur hidup Mas Madara atau sering terjadi gitu ketika memang begitu melewat kakak kelas gitu sudah izin atau bagaimana? Kalau kejadiannya sempat beberapa kali ya Pak, misalnya. Saya itu selama saya bersekolah saya ini juga itu kelas 9 saya baru keluar. Itu kalau nggak salah kejadiannya bisa sampai 9 sampai 10 kali. Banyak ya. Berarti terhitung banyak ya Mas Madara? Iya, jadi kayak saya itu benar-benar saya juga sempat bilang sama orang tua saya kayak ya bisa kamu Madara, kamu bisa setahun lagi di sini tahan gitu, nggak bisa gitu. Saya bilang kalau saya nggak bisa, saya bilang udah gak kuat gitu. Bahkan dari pihak guru pun kayak mereka cuma ngaku kayak bercanda gitu, karena emang gak ada buktinya. Ditambah saya berani ngomong gitu waktu itu ya. Iya. Boleh bertanya lagi? Untuk kakak kelas itu orangnya apakah itu aja apa udah ganti gitu orangnya? Kalau orangnya yang waktu itu pengalaman waktu itu ke saya itu orangnya gitu saja lah. Jadi kayak mereka tuh Itu circle ya? kayak benar terus mereka kayak menandai saya gitu lah. Ada yang ingin lagi ya baik mau Mungkin lagi Mas Madara. bisa diberikan saya. Mungkin Mas Madara itu udah dilakukan 9 kali, dilakukan 9 10 kali gitu. Iya Pak. Dan itu banyaknya saya ingin menanyakan apa sudah ada apa namanya yang dilakukan dari saudara Madara untuk menghindarinya atau apa gitu. Saya kalau gimana ya, mungkin gara-gara saya terlalu takut ya Pak. Jadi kayak saya juga punya teman cerita juga nggak pernah, orang tua juga saya pernah cerita, cuma kayak orang tua juga kayak ngalamin ya namanya manusia gimana sih gitu. Terus saya juga mau ngadu siapa lagi, saya benar-benar nggak tahu mau harus ngapain kan gitu Pak. Jadi kayak saya benar sendiri di masalah ini tuh, kayak saya nggak pernah coba buat memperbaiki gitu, memperbaiki mental saya. Jadi saya benar-benar saya sudah tahu ngapain gitu. Selama itu belum ada apa yang dilakukan dengan itu ada. Saya cuma bisa apa kayak saya cuma bisa nahan sih, cuma kayak apa terus juga saya bisa mungkin kayak mulai dari situ udah mulai menjauh dari mental gitu. Itu salah satu cara saya, walaupun saya tahu semua itu nggak kayak gitu, tapi gara-gara sama saya kan gitu sih. Itu yang baru saudara lakukan. Ya, itu yang baru saya lakukan karena gara-gara saya memang butuh kepada saya. Keinginan dari saudara apa? Keinginan saya ya, karena saya ingin menghilangkan sifat saya yang takut itu ya. Saya ingin menghilangkan sifat saya, terus saya juga ingin menjalani kehidupan normal. Kayak saya tuh nggak perlu kayak menjaga dengan wanita kan, di samping juga saya kan setia, butuh teman wanita juga kan. Jadi saya tuh ingin menjadi kayak wanita pria normal kayak hal sekalian gitu, yang hidup sempurna kan. Saya ingin memperbuat kehidupan saya gitu Pak. Jadi keinginan saudara ini itu ya ingin apa namanya? Untuk berkenalan sama saya. Sebenarnya Mas Madara selama ini Mas Madara tuh ada keinginan nggak sih? Mohon maaf sebelumnya, keinginan apa ya? Karena Mas Madara kalau ke lawan jenis itu takut gitu ya. Apakah Mas Madara itu Mas Madara ada keinginan kah untuk apa namanya ke arah ngerti gak maksud saya? Belok gitu ya. Semoga enggak ya tapi ya. Iya semoga sih nggak. Tapi ada nggak kepikiran sesekali? Kalau waktu itu ya, karena memang saya udah capek
sama sekali tentang wanita gitu. Kayak saya ngobrol dulu di sekolah cuma kayak paling sama guru saya, cuma kayak kalau mau ngobrol deh sama teman walaupun dia teman saya, walaupun dia teman saya juga kenal sebelum kejadian itu juga saya sempat ngobrol sama dia. Tapi sejak kejadian yang terbaru itu saya jadi benar-benar menjauh, benar-benar totally benar-benar menjauh dari wanita gitu. Jadi sempat gitu kayak saya juga kemana-mana kan sama teman saya gitu. Jadi kayak saya merasa sedikit nyaman, cuma itu kayak cuma sedikit nyaman doang aja ya. Berarti sampai ketertarikan enggak, cuman bikin nyaman. tapi maksudnya kalau ke sesama maksudnya kalau lawan jenis itu masih ada rasa pengen entah itu pacaran entah itu apa masih ada. Kalau gitu, saya yang dari saya yang bilang ya, kalau saya sudah bilang ya, saya juga pengen, saya pengen sembuh kan, makanya saya datang ke sini ingin membantu dari teman-teman itu dari bisa bantu saya, itu sih. Ini ya, kalau dari orang tua Mas Andara sendiri buat sekarang menanggapi permasalahan itu karena kan mungkin Mas Andara sampai sekarang trauma ya, itu gimana? Orang tua saya, tahunya saya cerita emang waktu dari waktu saya duduk di bangku sekolah doang. Jadi kalau pas mereka kiranya saya sudah pindah, mereka kiranya ya udah pasti ya kayak sembuh gitu mungkin. Tapi mereka juga kan emang dari awal Pak nganggap masalah ini enteng gitu, cuma kayak bercanda. Jadi mereka kayak ya udah pindah ini teman baru pasti lupa ya kan. Namanya saya cuma saya kayak gitu, saya kan emang orang yang juga ini kan. Kalau saya udah terkenal. Kalau dari orang tua saya belum tahu ya. Kalau sampai sekarang saya tidak tahu. Baik banget. Berarti keinginan saudara sekarang yaitu ingin sembuh dari rasa trauma itu. Hilang, saya di rumah saya mendapatkan. Terus Seberapa terganggu sih Mas Mandara untuk menjalani hari-hari kalau kepikiran? Seberapa terganggu sampai sekarang mungkin karena emang saya juga mau gak mau kan orang sosial pasti ketemu juga ya. Saya benar-benar terganggu banget sih. Saya itu terganggu sekali. Karena kan emang kita setiap hari berantem. Jadi saya benar-benar kayak sama-sama terganggu. ya, mau bertanya sebelum kesini pasti pernah melakukan hal yang ingin hal yang dilakukannya tuh apa aja gitu yang udah untuk menyembuhkan trauma itu gitu. Ya saya melakukan kayak sudah mencoba berharap kayak ini tuh berakhir segala menurut saya gitu. Saya benar-benar nggak pernah melakukan apapun, cuma kayak sampai sekarang pun saya juga kan emang introversi. Saya masih introvert juga, teman saya juga nggak terlalu banyak sampai sekarang. Dulu kan saya nggak tahu sampai sekarang juga teman saya terlalu banyak. Jadi saya tuh udah sendiri. Saya nggak pernah melakukan apapun kecuali ya disini terakhir hilang. Ya baik Mas. Sejauh ini hal apa yang belum dilakuin sama Mas Mandara ini untuk keluar dari trauma ini? Mungkin itu salah saya Pak, kayak saya terlalu sendiri ya. Jadi orang juga kayak kalau kita ingin menyelesaikan masalah kan butuh orang lain. Saya juga kalau sendiri kita kan butuh. Jadi saya benar-benar bisa mikir kalau sendiri. Mungkin kalau saya mencoba membuka diri, mencoba kayak menemukan teman saya gitu, ada cerita gitu, mungkin teman saya itu bakal kayak bantu saya, seenggaknya mengingatkan sama saya gitu, mencoba kayak sama saya. Itu yang harus saya coba lakukan dari dulu ya. Gitu.
mungkin bakal ngebantu saya nggak sampai saya sekarang masih trauma. Oke, baik. Berlin? Ada nggak sih kayak pernah nggak sih ada temen cewek yang deketin kamu sih ya pengen berteman, terus reaksi kamu tuh kayak gimana? Kalau menurut saya kan wanita kan sebenarnya kayak gitu ya, maaf ya saya kan nggak bilang kalau kayak gini ya, saya juga kesini juga sebenarnya dari saya tahan gitu kan, di sini juga ada wanita kan, jadi kalau dulu memang ada yang berteman sama saya, jadi itu dia tuh ngeliatnya kayak saya tuh kayak yang baik juga, ramah juga melihatnya, tapi waktu segitu saya udah pernah ngobrol sama dia kan wanita, pernah waktu itu dia coba apa yang ada saya, itu saya langsung menjauh Pak. Saya dulu langsung menjauh, dia duduk di samping saya dulu langsung menjauh, saya langsung ketemu sama Andi. Jadi tanpa mencoba berkomunikasi langsung Sama terjadi gitu sekali, ya? sama sekali setelah kejadian itu. Ya. Mau bertanya lagi, apa tuh namanya, ada nggak sih teman-teman di sekitaran Madara itu yang mengetahui trauma Madara? Kalau teman saya gimana ya, walaupun saya sudah cerita ya Kak, jadi mereka tuh kayak gak percaya saya trauma gitu, padahal saya tuh gak bisa gitu, bener-bener gimana ya, coba sendiri gitu Kak, bener-bener kuat gitu. Mereka cuma kayak kenapa gitu doang, padahal terus emang kalau emang laki-laki ya emang kalau wajar, kalau emang dia suka kalau di seperti itu. Terus saya kira gitu, saya juga mikirnya saya udah kayak nggak tahu kayak saya harus kemana gitu. Walaupun saya juga nggak ada yang kayak saya gitu, kayak saya udah coba kayak coba bahas dikit kayak segini gitu saya terus satu orang terus seperti itu. Oke, baik. Adin? Jadi menurut saya, kesimpulan saya dari Mas Madara ini emang ya awalnya dari kecil dapat apa ya pelecehan gitu kan, akhirnya sampai sekarang pun jadi trauma gitu. Coba Mas Madara coba-coba ke konseling atau apa psikolog ya, lebih untuk menggali lebih dalam lagi gitu. Mungkin ada bisa yang diselesaikan dengan apa gitu kan. Jadi kalau psikolog tuh kayak lengkap gitu dalam cukup lanjut ya trauma saya. Mau menambahkan juga kalau misalnya ke konseling itu juga kan lebih fokus gitu ya pasiennya, jadi lebih ada apa ya, treatment tertentu buat menghilangkan trauma itu. Mana lagi? Sampai sekarang kan misalnya trauma ya sama wanita, sama perempuan. Punya kakak atau adik perempuan? Enggak. Saya anak tunggal. Kalau sama komunikasi sama ibu gimana? Kalau sama ibu kan memang ada ibu sih. Kalau mungkin saya dua ibu saya sendiri. Cuma kebetulan ibu itu cuma wanita yang cuma ada buat saya. Jadi sampai sekarang. Cuma jadi sosok ibu tuh benar-benar yang bisa diterima. Iya, kalau ibu saya pada saya. Keinginan dari Mas Madara ini seperti apa? Saya mungkin bakal kayak ini ya, mencoba lebih keras lagi untuk menemukan diri saya sendiri. Kayak saya bakal nanti kayak muda teman-teman udah kasih tahu ke saya, mencoba semuanya agar saya juga ini apa sembuh gitu. Oke, baik ya. Oke, terakhir ya. Kan ini trauma yang terjadi karena karena beberapa orang ya. Itu pernah ketemu nggak sih setelah kejadian itu semua kita berpas-pasan? Setelah kejadian itu ya, Iya. saya sama sekali tidak pernah ketemu langsung ya, Iya. langsung tidak pernah ketemu. Cuma ada satu di antaranya, apa namanya, saya pernah lihat dari sosial media, kayak pernah lewat gitu. Cuma itu aja. Dia udah membuat saya langsung ingat lagi kan. Ya, udah.
Saya di sini boleh nggak memberikan saran kira-kira? Boleh ya? Oke. Jadi apa yang tadi sudah dibicarakan oleh Mas Adi ya, itu menurut saya itu ada solusi. Jadi di mana Mas Badara ini memang membutuhkan seorang psikolog ya. Contoh setelah menjalani sesi konseling ini, sekiranya dirasa cukup, gitu ya, apa tapi sekiranya dirasa kurang cukup ya, coba beralih kepada psikolog atau psikiater ya. Karena di mana rasa trauma itu ya hanya kita yang merasakan gitu, hanya Mas Badara sendiri yang merasakan. Jadi orang pun sulit untuk memahami kecuali para ahlinya gitu. Sudah ya, sampai sini. Baik, Ya, nggak sedikit ya. Mungkin kan untuk saat ini ya, kayaknya Mas Madara tuh lebih agak terbuka ya, maksudnya lebih dapat mengendalikan diri gitu. Kalau misalkan kayak melawan rasa takutnya gitu kan, terus kayak ngilangin pikiran-pikiran negatif yang ada di kepala, terus kan nggak tahu juga kalau nggak semua perempuan kayak gitu. Contohnya kita ya. Setelah sampai pada sini, menurut Mas Badara apa yang bisa Mas simpulkan? Yang bisa saya simpulkan yang tadi ya, kayak buat kalian trauma saya yang sulit, saya sendiri gak bisa, makanya saya datang ke sini untuk minta teman-teman membantu saya. Saya juga masukan yang bagus dari teman-teman kayak Pak Kumis tadi, Pak Adin, ya KBB juga kayak jadi saya harus lebih membuka diri. Emang saya juga saking itu ya buat saya lakukan. Ya, saya nggak pernah membuka diri gitu. Saya ada diri sendiri, jadi saya nggak pernah membuka diri atau ke siapapun juga. Dan saya juga bakal melakukan apa yang melakukan dia dari Oke. Setelah dari konseling ini apa yang akan Mas lakukan? dalam berikutnya saya bakal coba saran dari tadi. Saya bakal konsul ke sekolah langsung buat menyembuhkan trauma saya. Saya bakal langsung mungkin sekitar 3 hari atau 2 hari ke depan, itu secepatnya. Oke. Baik. Oke, baik. Jika teman-teman semua berada di posisi Madara seperti ini, apa yang akan teman-teman lakukan? Ya, Mas. Ya. Kalau saya berada di posisi Mas Madara ini, mungkin yang namanya trauma ya sulit sih untuk dihilangkan ya. Soalnya mungkin kita lambat laun sambil membuka diri dan bisa mempercayai kita itu ya sedikit demi sedikit sih ya. Jadi bukan makin lama makin menikmati, bukan. Jadi makin lama itu ya kita malah semakin mencari solusi untuk diri sendiri sih. Gak bisa kita tuh gini terus gitu. Oke, baik. Ada lagi? Baik. Dani? Dia dulu sana. Mungkin berat ya berada di posisi Mas Madara. Namun kalau saya pikirkan, misalnya saya terjadi seperti itu pada saya akan melaporkannya sih pada yang berwenang gitu ya, agar ya hidup saya tidak terganggu gitu. Karena ya kalau misalnya punya trauma kan pasti kegiatan kita juga sangat terganggu, jadi tidak bisa menjalankan kehidupan yang normal. Baik, setelah sampai ini ada kesan pesan atau saran dengan konseling hari ini? Ya, Miss. Kesannya konseling hari ini berjalan dengan cukup baik ya. Namun menurut saya pribadi daripada teman-teman ini sedikit sih masih ragu untuk berbicara ya.
mohon maaf, apalagi saya perhatikan lagi Mas Adi ini kayak lebih senang mendengarkan aja gitu. Padahal sebetulnya mungkin beliau ini ingin berbicara, cuman masih ada ragu ya. Mungkin kedepannya ya diberanikan lagi sih. Nah, sebelumnya saya makasih banget ya buat teman-teman yang udah coba untuk dengerin cerita saya, udah membantu saya. Saya jujur kayak saya udah semenjak saya cerita saya lebih merasa tenang. Ditambah lagi saya juga secara sadar ya ngobrol juga sama wanita di sini kan, juga secara sadar kan. Saya juga mungkin ini awal titik mula saya bakal sembuh dari trauma saya. Semangat Mas Madara. Ya, mungkin itu sih. Jadi saya bakal terima kasih banget buat teman-teman yang udah coba, yang udah membantu saya buat memulai kehidupan baru saya. Mau? Masih sana sudah Mas Madara. Yang namanya trauma itu bisa sembuh apabila kita percaya diri. Bahwasanya kita itu bisa loh, ada yang nggak bisa di dunia kalau kita ingin mencoba. Terima kasih. Kayak baik, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung kasih konsol ini. Oke, baik. Mungkin nggak cukup ya kita satu kali pertemuan saja. Alangkah baiknya kita pasti akan ada pertemuan selanjutnya. Menurut teman-teman kapan nih kita akan bertemu lagi? Oke, kumis tadi. Kalau menurut kami sendiri sih lebih baiknya kita minggu depan ya. Jadi sambil melihat perkembangan Mas Madara seperti apa gitu, dan langkah baiknya itu kita tempatnya coba deh pindah di tempat saya gitu. Saya punya tempat kebetulan lumayan privasi tapi nyaman gitu ya. Ya. Oke, baik menurut dia ya. Mungkin saya menyarankan waktunya agar dilakukan lebih pagi lagi gitu ya. Oh iya. Biar tidak sore yang seperti sekarang. Oke, baik. Oke, baik. Oke, kita sudah berada di akhir konseling. Jadi sebelum akhir konseling ini saya ada kata-kata ya buat teman-teman semua untuk jangan mudah menyerah, jangan pantang menyerah gitu tentang masalah ini, tentang masalah sedang teman-teman hadapi. Tetap semangat, jaga kesehatan juga, dan jangan menyerah. Baik, sebelum menutup masalah ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Sudah selesai. Baik, kita tutup konseling pada hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.